Cek cek. Oke. Halo semua, selamat datang kembali di channel yang sangat informatif ini. Analisis saja dulu ya kan. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia tentunya. Fokus pada penguasaan tata bahasa serta struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Tata bahasa dan struktur kalimat adalah fondasi penting dalam berbahasa, bahasa apapun itu. Menguasai kaidah-kaidah tata bahasa akan membantu kita untuk berbicara dan menulis dengan lebih tepat dan efektif. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Check it out. Pengenalan tata bahasa bahasa Indonesia. Tata bahasa bahasa Indonesia terdiri atas beberapa unsur penting. Antara lain, yang pertama, verba, yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan atau keadaan. Yang kedua ada nomina, yaitu kata benda yang menunjukkan objek atau subjek dalam kalimat. Yang ketiga ada adjektiva, yaitu kata sifat yang memberikan deskripsi atau keterangan pada nomina. Dan yang keempat ada adverbia, yaitu kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lainnya. Yang kelima ada konjungsi, yaitu kata penghubung yang menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam kalimat. Kemudian ada partikel, kata yang memiliki fungsi khusus dalam kalimat seperti pun, kah, lah, tah, gitu ya. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut. Yang pertama ada subjek, yaitu pelaku atau objek yang menjadi fokus kalimat. Yang kedua ada predikat, bagian kalimat yang menyatakan tindakan atau keadaan dari subjek. Yang ketiga ada objek, yaitu bagian kalimat yang menjadi penerima tindakan dari predikat. Yang keempat ada pelengkap, bagian kalimat yang melengkapi makna dari predikat. Yang kelima ada keterangan, yaitu bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang subjek atau predikat. Penting untuk memahami posisi dan fungsi masing-masing unsur ini dalam kalimat, karena ini dapat memengaruhi arti dan makna kalimat secara keseluruhan. Jadi kita harus tahu posisi di mana subjek, predikat, objek, dan pelengkap dalam sebuah kalimat. Kadangkala objek dan pelengkap ini memiliki kekaburan, gitu ya. Kadang kita salah menentukan mana yang objek dan mana yang pelengkap. Nah, untuk menentukan objek dan mana yang pelengkap, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Contoh penggunaan tata bahasa dan struktur kalimat. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh penggunaan kata bahasa Indonesia dan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama, dalam kalimat dia membaca buku di perpustakaan. Dalam kalimat itu yang menjadi subjek adalah dia, predikat membaca, objek buku, keterangannya di perpustakaan. Contoh 2, dalam kalimat Ani membeli bunga indah untuk ibunya. Subjeknya adalah Ani, predikatnya membeli, objeknya bunga indah, pelengkapnya untuk ibunya. Dengan memahami struktur kalimat seperti ini, kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang jelas dan padu dalam berbicara maupun menulis. Jadi kawan-kawan, penguasaan tata bahasa dan struktur kalimat bahasa Indonesia adalah kunci untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif. Dengan memahami peran dan fungsi setiap unsur dalam kalimat, kita dapat menyampaikan pesan dengan tepat dan menghindari kesalahan tata bahasa yang umum. Itu saja pembahasan kita kali ini mengenai tata bahasa dan struktur kalimat bahasa Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa. Ya, mungkin bisa juga video ini digunakan untuk penutur asing. Jadi bisa mungkin lebih memahami tentang tata bahasa dan struktur kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Karena itu menjadi kunci dalam kita memproduksi sebuah kalimat. Jangan lupa untuk berlatih dan terus eksplorasi bahasa Indonesia agar semakin lancar
dalam berkomunikasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar bahasa Indonesia. Salam lingua.